ayo rek, mlaku-mlaku menyang taman. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo podo golek ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, mungkin sudah cukup lama kita tidak bersua. Mungkin ada di antara kalian yang sudah lupa dengan ibu guru di sini. Baik, supaya kalian ingat, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu, Ibu Retnani Yulistia dari SDN Pacar Keling 1 182 Surabaya. Senang sekali hari ini kita dapat belajar bersama. Anak-anak, pembelajaran hari ini ada sedikit yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Baik, buku dan alat tulisnya sudah disiapkan bukan? Nah, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, biasanya kalau kita belajar dari dalam studio, hari ini sedikit berbeda karena kita akan belajar di luar studio. Di mana ya kira-kira? Nah, saat ini ibu sedang ada di salah satu taman yang ada di kota Surabaya, yaitu tepatnya di Taman Ekspresi. Ya. Di taman inilah nanti kita akan belajar bersama. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal Taman Ekspresi dan Museum Pendidikan Kota Surabaya. Yang kedua, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan alam. Yang ketiga, kita akan belajar sumber daya alam dan sumber daya energi beserta perubahannya. Baik, anak-anak sudah siap? Nah, anak-anak, tadi sudah ibu sampaikan bahwa hari ini kita belajar dari Taman Ekspresi. Sudah ada yang tahu di mana letaknya Taman Ekspresi? Betul sekali, Taman Ekspresi berada di Jalan Genteng Kali, tepatnya di pinggir Sungai Kalimas. Ketika kita masuk ke Taman Ekspresi, kita akan melihat suasana yang rindang, nyaman, dan asri. Pantas saja jika taman ini diberi nama Taman Ekspresi, karena di dalamnya ada berbagai macam benda yang mengandung karya seni yang sangat indah sekali. Nah, anak-anak, Taman Ekspresi ini juga sangat cocok sekali sebagai salah satu objek wisata dan salah satu tempat tujuan untuk kalian berkreasi bersama keluarga. Selain itu, taman ini juga sangat cocok digunakan sebagai pembelajaran. Suasananya yang nyaman, yang tenang, di mana di sini ada banyak sekali pepohonan yang membuat suasananya semakin nyaman. Selain itu, kita juga bisa merasakan udara yang sejuk, udara yang segar, keindahan panorama alam yang sangat mendukung untuk pembelajaran. Potensi alam yang ada di negara kita, yang ada di kota Surabaya, patut kita apresiasi dan patut kita hargai dengan melakukan dan menanamkan rasa cinta tanah air. Salah satu cara untuk
mengekspresikan rasa cinta tanah air yaitu melalui lagu seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama yang berjudul Tanah Airku. Kalian ikuti ibu bernyanyi ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, anak-anak, selain kita menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui lagu, kita juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apakah itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita. Hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa saja hak-hak kita terhadap lingkungan? Yaitu contohnya yang pertama, kita berhak mendapatkan udara segar seperti yang kita rasakan ya. Seperti saat ini, kita berhak menghirup udara segar, menikmati pemandangan alam, menikmati pemandangan yang asri, kemudian memanfaatkan air bersih guna memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kemudian kewajiban kita terhadap lingkungan apa saja? Seperti halnya saat ini yang sedang Ibu lakukan di Taman Ekspresi ini. Ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Contohnya, jika kita berkunjung ke sebuah objek wisata atau dimanapun tempatnya, yang pastinya pertama kita lakukan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian selain itu, kewajiban kita tidak boleh mencemari lingkungan, tidak boleh membuang limbah ke sungai, kemudian tidak boleh menginjak rumput ketika kita bermain di taman, tidak boleh memetik tanaman, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu adalah hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Ibu akan kembali tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guru. Anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar di Taman Ekspresi, sekarang kita sudah berpindah lokasi, tepatnya di dekatnya Taman Ekspresi, yaitu di salah satu bagian dari Museum Pendidikan Kota Surabaya. Lebih tepatnya, kita sudah berada di ruang kelas. Museum Pendidikan itu diresmikan pada tanggal 25 November tahun 2019. Nah, salah satu bagian dari Museum Pendidikan Kota Surabaya adalah ruang kelas ini. Dahulunya, ruang kelas ini merupakan bekas sekolah taman siswa. Kalian tahu apa itu sekolah taman siswa? Sekolah taman siswa merupakan sekolah bagi rakyat pribumi sebelum masa kemerdekaan. Nah, anak-anak, mari kita cari tahu, kita lihat apa saja yang ada di dalam ruang kelas. Kalian lihat anak-anak, seperti di ruang kelas kalian, di ruang kelas ini juga terdapat papan tulis. Ya, papan tulisnya zaman dahulu seperti ini. Kalau sekarang kita sudah menggunakan layar proyektor atau LCD atau papan whiteboard. Kalau dulu
zaman nenek moyang kita belajarnya masih menggunakan papan tulis yang terbuat dari kayu. Nah, kemudian yang salah satu yang paling berkesan dalam ruang kelas ini adalah meja dan kursi yang posisinya cukup tinggi, di mana meja dan kursi ini tergabung menjadi satu. Meja dan kursi ini jadi mengingatkan ibu dulu zaman kuliah. Ya, waktu ibu dulu kuliah, meja dan kursinya sama seperti ini anak-anak. Jadi ini masih mempertahankan asliannya dari zaman dahulu. Selain itu, di ruang kelas ini juga terdapat penggaris. Ya, ini adalah beberapa penggaris zaman dahulu yang semuanya terbuat dari kayu. Nah, meja, kursi, penggaris ini semuanya merupakan hasil dari sumber daya alam yang ada di negara kita. Kalian tahu bahwa negara kita merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Hasil dari sumber daya alam itu ada bermacam-macam anak-anak. Ada yang dari hasil hutan, kemudian laut, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Salah satu hasil hutan, ya bisa kalian lihat di ruang kelas ini. Hasil hutan menghasilkan kayu, di mana kayu tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dipergunakan sebagai peralatan yang mendukung kegiatan ekonomi pada masyarakat. Nah, berbicara tentang sumber daya alam, apa sih itu sumber daya alam? Baik, Ibu akan jelaskan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui? Contohnya adalah udara, tanah, air, sinar matahari. Di mana sumber daya alam yang dapat diperbarui itu akan ada secara terus-menerus walaupun kita memanfaatkannya secara berkelanjutan. Akan tetapi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika kita menggunakannya secara terus-menerus. Apa saja contohnya? Contohnya adalah barang tambang. Apa saja barang tambang itu? Seperti minyak bumi, kemudian besi, emas, perak, nikel, dan lain sebagainya. Dan kesemuanya itu anak-anak, sumber daya alam yang tersedia di negara kita dimanfaatkan penduduk sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, sumber daya alam dimanfaatkan masyarakat pada kegiatan ekonomi sebagai mata pencaharian. Contohnya, misalkan petani bekerja di sawah, mereka menghasilkan bahan-bahan pangan seperti padi, kemudian kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan ekonomi selain melalui kegiatan pertanian juga ada kegiatan kehutanan. Seperti hasilnya yang bisa kalian lihat di sini. Tentunya sekarang kalian di sekolah masih memanfaatkan bangku dan meja juga menggunakan bahan baku kayu. Nah, kesemuanya itu merupakan salah satu komoditi ekspor yang ada di negara kita. Kalian tahu kan, negara kita adalah negara yang sangat kaya raya, apalagi terkenal dengan rempah-rempahnya. Kemudian negara kita juga terkenal dengan sebutan paru-paru dunia anak-anak. Apa itu paru-paru dunia? Kenapa negara kita disebut negara paru-paru dunia? Karena daerah di negara kita Indonesia pada zaman dahulu hutannya sangat lebat ya, dan merupakan
penghasil oksigen terbesar di dunia. Nah, bagaimana anak-anak penjelasan dari Ibu, bisa diterima? Baik, akan Ibu lanjutkan. Semua yang ada di negara kita, baik itu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik, selain menjadi komoditi ekspor, ya, selain hasil hutannya, hasil lautnya juga negara kita juga mengekspornya ke luar negeri. Dengan mengekspor ke luar negeri, maka negara kita akan mendapatkan pendapatan atau devisa. Nah, devisa itulah yang akan dimanfaatkan oleh negara kita untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Anak-anak, menyenangkan sekali kan hari ini kita belajarnya? Ya, kita hari ini belajar dari alam dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari lingkungan kita. Anak-anak, jangan kemana-mana karena Ibu akan segera kembali tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar di ruang kelas, sekarang kita akan belajar di dalam Museum Pendidikan Kota Surabaya. Seperti yang kalian lihat, bangunan museum ini bernuansa Eropa. Terlihat dari catnya yang berwarna putih, ya, identik dengan gaya-gaya Eropa. Anak-anak, jika suatu saat kalian pergi berkunjung ke museum ini, ada beberapa peraturan yang harus kalian perhatikan. Salah satunya, alas kaki kalian tidak boleh mengenai dinding karena akan mengakibatkan kotor. Nah, anak-anak, dalam Museum Pendidikan ini ada beberapa benda peninggalan sejarah yang hari ini akan kita pelajari satu persatu. Salah satu contohnya, seperti yang terlihat di layar televisi kalian, ada sepeda motor. Nah, sepeda motor ini dibuat pada tahun 1965, di mana sepeda motor ini dulunya dimanfaatkan oleh orang tua pada zaman dahulu untuk mengantarkan anak-anak mereka pergi ke sekolah. Nah, anak-anak, berbicara tentang sepeda motor ini, bagaimana ya supaya sepeda motor ini dapat bergerak atau berjalan? Iya, betul sekali. Pastinya harus diisi dengan bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Bensin. Nah, bensin merupakan salah satu produk dari sumber energi yang ada di negara kita. Seperti yang kalian ketahui tadi, bahwa negara kita selain kaya akan sumber daya alam, juga kaya akan sumber daya energi. Nah, kemudian selain sepeda motor, pada zaman dahulu ada apa saja yang ada di Museum Pendidikan ini? Yuk kita lihat bersama. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang bahan bakar, energi untuk menggerakkan sepeda motor, sekarang kita lihat yang ada di Museum Pendidikan Kota Surabaya. Selain sepeda motor tadi, juga ada mesin tik zaman dahulu, kemudian komputer, kemudian ada juga jam dinding, ada juga kipas angin. Nah, kesemua peralatan ini memerlukan sumber energi supaya benda ini bisa dimanfaatkan. Nah, apa sih Bu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat mengeluarkan energi. Nah, sebelum kita mempelajari pemanfaatan atau perubahan sumber energi, kita harus tahu dulu macam-macam sumber energi. Seperti yang bisa kalian lihat di layar televisi kalian, macam-macam sumber energi yang kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama energi bunyi. Nah, kemudian yang kedua energi panas, yang ketiga energi listrik. Energi bunyi berasal dari benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya adalah alat-alat musik.
gitar, piano, pianika, harmonika, trompet, dan lain sebagainya. Kemudian energi yang kedua, tadi Ibu menyebutkan energi panas. Kalian tahu anak-anak, sumber energi panas terbesar di dunia adalah matahari. Ya, tanpa matahari, kehidupan di dunia ini akan musnah. Kemudian, energi yang ketiga adalah energi listrik, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, energi listrik sangat banyak sekali pemanfaatannya. Contohnya seperti kipas angin listrik ini, ya. Ada beberapa perubahan energi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kamu lihat di layar televisi kalian, ada beberapa contoh perubahan energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contoh bendanya adalah oven, kompor listrik, dan setrika. Kemudian perubahan energi yang selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya seperti kipas angin, blender, mixer, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan energi yang ketiga adalah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya tadi bahan bakar bensin yang dimasukkan ke dalam sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut akhirnya bisa bergerak atau berjalan. Kemudian perubahan energi selanjutnya adalah perubahan energi panas menjadi listrik, contohnya panel surya. Kemudian perubahan energi gerak menjadi bunyi, contohnya tepuk tangan atau pada saat kita membunyikan gendang. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita sudah hampir di akhir segmen. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita harus hidup seimbang dengan lingkungan anak-anak. Jika kita baik dengan lingkungan, maka lingkungan juga akan baik dengan kita. Kemudian kita juga sudah belajar tentang mengenal Taman Ekspresi dan Museum Pendidikan Kota Surabaya. Yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam dan sumber daya energi, di mana kita sebagai manusia harus bisa berhemat dan bisa memanfaatkan sumber daya alam dan energi dengan baik. Kemudian anak-anak, di akhir segmen ini Ibu tidak lupa untuk memberi kalian tugas. Tugas kalian di rumah adalah sebutkan 5 macam benda yang mengalami perubahan energi, dan kalian jelaskan perubahan energi apa saja yang terjadi pada benda tersebut. Anak-anak, tidak terasa 30 menit sudah Ibu menemani kalian belajar. Pesan Ibu di rumah, jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, serta menjaga jarak. Jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Anak-anak, Ibu doakan kalian hari ini puasanya lancar ya, sampai nanti waktu berbuka. Baik, anak-anak, terima kasih hari ini yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ibu minta maaf jika tadi saat menerangkan atau memberi pembelajaran ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Akhir kata pembelajaran hari ini Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.